Karena telah berkata tadi, maka apa yang akan kita pelajari hari ini semoga kita mendapatkan pelajaran untuk hari ini. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Sorak-Sorak Bergembira. Kepada Ananda, Talis dipersilakan untuk memimpin lagu wajib nasional. Untuk itu kepada Ananda dipersilakan maju ke depan. Apa yang kita jadikan itu menjadi semangat untuk diri kita dalam belajar ya. Untuk selanjutnya sebelum kita masuk pelajaran kita, Bapak mau bertanya dulu kepada anak-anak, yaitu tentang pelajaran yang kita pelajari. Sebelum masuk ke sana, Bapak mau bertanya dulu. Yang pertama, apakah anak-anak Bapak pernah mendengar orang yang membaca Al-Quran? Pernah. Terus, pernah dengar surah Ali Imran? Pernah. Terus, anak-anak Bapak pernah dengar nggak surat Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 54? Pernah. Pernah membacanya? Pernah. Jadi itulah pelajaran kita hari ini dengan membaca surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Sebelum kita masuk pelajaran kita, marilah kita SBK dulu. Tahu SBK kan? Yaitu tentang tepuk semangat atau tepuk semangat dalam sebelum belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya baik. Karena telah melaksanakan speaking, kita akan melaksanakan belajar kita, yaitu tentang hidup damai dalam berbagi. Tapi sebelum itu kita masuk dulu kepada tujuan pembelajaran kita. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini ada dua. Yang pertama itu meyakinkan pada Al-Quran surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Jadi itu tujuan pembelajaran kita ada hari ini. Maka kita lanjutkan. Di Indonesia ini banyak orang-orang yang berbeda keyakinan. Apa salah satunya itu? Berbeda-beda agama. Agama yang pertama itu ada agama Islam. Terus agama apa lagi? Kristen. Apa lagi? Katolik. Terus Buddha. Terus Hindu. Apa lagi? Konghucu. Jadi di Indonesia ini berbagai macam-macam keyakinan. Salah satunya tentang keagamaan. Ada juga keyakinan tentang orang-orang yang mempercayai Tuhannya masing-masing. Jadi di sini kita itu harus saling hidup berdamai atau hidup dengan penuh berteman, berkawan. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Jadi di dalam perbedaan kita itu harus saling menjaga sikap terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang berbeda agama atau keyakinan. Baik, di sini Bapak akan menampilkan sebuah video
video tentang surah Ali Imran ayat 64. Jadi kalian simak baik-baik dan dengarkan. Kalau nanti sudah didengarkan, baru cari di Al-Quran tentang ayat tersebut dan bacakan sesuai dengan bacaan ayat tersebut. Jadi itulah ayat tentang Ali Imran ayat 64. Untuk itu anak-anak Bapak silakan dicari surah Ali Imran. Kita baca sama-sama. Baiklah, karena kita telah mengetahui dari Quran surah Ali Imran ayat 64, marilah kita baca dengan sama-sama. Setelah kita baca Ali Imran, berarti kita telah mengetahui tentang surah Ali Imran. Terus kita juga telah membaca dan menghafal surah Ali Imran. Ayat berapa itu? Ayat 64. Untuk itu kita lanjutkan ayat yang kedua. Apa itu? Yaitu surah Al-Baqarah ayat 256. Bagaimana bunyinya? Mari kita simak dengan baik dan kita ikuti dan kita baca sama-sama. Paham? Nah, silakan didengarkan. Jadi itulah ayat Al-Baqarah ayat 256. Jadi di sini kita cari sama-sama dan mari kita baca juga bersama-sama. Nah, baik, karena kita telah baca Al-Quran, maka itulah materi atau pelajaran kita hari ini. Surah Ali Imran itu apa artinya? Keluarga Imran. Surah ini terdapat nah, terus surah ini tergolong Madaniyah. Yang berisi pesan pokoknya apa? Tentang keimanan kepada Allah. Begitu juga surah apa tadi? Surah Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah?
yang telah Bapak berikan, telah Bapak bagikan. Untuk itu silakan anak-anak Bapak mengerjakannya dalam. Baik, karena waktu telah habis, maka kita kumpulkan kembali soal LKPD kita hari ini. Untuk itu dipersilakan mengumpulkannya. Setelah Bapak periksa hasil LKPD kita hari ini, kita telah mendapatkan nilai rata-rata sekitar 90. Tepuk tangan untuk semua. Mendapatkan nilai hasil yang terbaik. Untuk itu, mudah-mudahan yang akan berikutnya pelajaran kita akan datang. Semoga kita lebih pandai lagi untuk mengerjakan untuk berikutnya. Tadi kita telah mengerjakan LKPD, maka kita telah selesai pembelajaran hari ini. Maka yang dapat kita ambil kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu ada tiga. Apa yang pertama? Kita harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itulah kesimpulan kita yang pertama. Yang kedua, apa yang kita dapat simpulkan hari ini? Surah Al-Imran artinya keluarga Imran. Surah ini terdapat pada urutan ketiga dan berjumlah 200 ayat. Bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan Allah dan ancaman juga bisa kalah teladan. Selanjutnya yang ketiga yang kita dapat simpulkan yaitu surah Al-Baqarah artinya terus. Ini terdapat pada urutan kedua setelah surat ini tergolong surat Madaniyah yang menjelaskan tentang pokok keimanan. Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu tentang membaca surah Ali Imran dan Al-Baqarah, yaitu tentang membahas pokok-pokok keimanan kepada Allah serta memberikan bukti-bukti janji-janji ancaman Allah kepada kita. Maka kita tekunkan lagi dan kita yakin bahwa kita membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala dan mendapatkan sebagai untuk meningkatkan iman kita. Jadi itulah kesimpulan kita pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak mau bertanya dulu. Bagaimana perasaan anak-anak Bapak belajar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalau anak-anak Bapak sedang belajar, maka besok kita akan tampil lagi apa untuk pelajaran yang akan datang? Mengenal Rasul Allah. Jadi minggu depan kita akan membahas pelajaran yang akan datang ya. Maka untuk itu kita akhiri dengan pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Selesaikan P5 kita yang dikerjakan tadi. Untuk itu Bapak minta siapa yang siap kelompoknya silakan maju ke depan untuk melihatkan hasil karyanya atau hasil P5-nya. Silakan maju ke depan. Jadi inilah hasil P5 yang telah kita kerjakan. Jadi inilah hasil
P5 yang telah kita kerjakan. Jadi ini gunanya untuk dipajang. Di mana dipajang? Baik, jadi itulah tadi hasil P5 kita, yaitu dari daun ulang sampah bisa kita jadikan seperti bunga yang akan kita tempelkan di dinding atau menjadi pajangan. Jadi itulah hasil dari P5 kita yang telah kita kerjakan. Untuk itu bisa kita gunakan lebih baik. Maka dari itu sampah-sampah yang kita kumpulkan itu banyak kegunaannya, seperti P5 yang kita lakukan di kelas untuk dikerjakan bersama-sama.